Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Selain dua kabar utama kami tadi, selama 2 jam ke depan kami juga akan memberikan sejumlah kabar dari dalam dan juga luar negeri. Iya, bersama saya Sira Safira dan rekan saya Winda Irawan, inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ribuan orang dari Front Pembela Islam siang ini rencananya akan menggelar unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa akan digelar di sejumlah wilayah. Unjuk rasa ini dimulai usai ibadah sholat Jumat. Titik kumpul pertama adalah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Lalu massa akan bergerak ke Bareskrim Mabes Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian akan berakhir di Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Polisi terpantau melakukan pengamanan di sejumlah titik, termasuk di titik kumpul dan juga ruas jalan yang akan dilalui oleh para pengunjuk rasa. Warga diimbau untuk mewaspadai adanya kemacetan arus lalu lintas. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa Ormas Islam di Balai Kota. Ya, mereka ditempatkan di setiap sudut Jalan Medan Merdeka Selatan hingga ke dalam gedung Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Para personel ini disebar dari Masjid Istiqlal, tempat titik massa berkumpul, hingga Jalan Medan Merdeka Selatan menuju gedung Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Selain penjagaan dari aparat, mobil water cannon dan barakuda juga disiagakan di sekitar Balai Kota dan DPRD DKI. Selama jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan baik dari arah Gambir menuju Patung Kuda maupun sebaliknya ditutup untuk kendaraan yang melintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan unjuk rasa, kita akan menuju ke 3 lokasi, yaitu kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan Ramon Ardian. Lalu di Bareskrim Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada Syafati Suryo. Di Balai Kota DKI Jakarta ada Sintiari. Ya, kita terlebih dahulu menuju ke Istiqlal. Sudah ada rekan kita. Ramon, silakan dengan informasinya. Baik, saat ini kami sedang berada di Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Tepatnya tempat ini dijadikan sebagai tempat dari berkumpulnya ribuan massa dari Front Pembela Islam dan sejumlah organisasi masyarakat yang hendak menyuarakan aspirasi mereka terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Massa mulai berdatangan sejak pukul 10 tadi pagi dan hingga saat ini massa masih terus berdatangan untuk melakukan ibadah sholat Jumat bersama di Masjid Istiqlal sebelum nantinya mereka akan melakukan aksi unjuk rasa yang juga diawali dengan long march menuju ke Bareskrim Mabes Polri yang berada di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian melangsungkan aksi unjuk rasa di titik akhir, yaitu di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta di Medan Merdeka Selatan. Ribuan massa menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ahok dinilai telah menghina ataupun melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 yang dikutipnya saat melakukan sambutan di Kepulauan Seribu. Kebanyakan massa menuntut agar pihak Bareskrim Mabes Polri mau memperkarakan secara hukum Gubernur Basuki Cahayapurnama terkait penistaan agama ini.
Rencananya disampaikan nanti pada pukul 1, massa akan mulai bergerak menuju ke arah gedung Bareskrim dan untuk kemudian melanjutkan aksinya di Balai Kota. Dari pihak pengamanan sendiri, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Duwiono telah menyatakan bahwa pihak kepolisian bersama TNI dan juga Satpol PP akan melakukan pengamanan dan pengawalan aksi Long March secara penuh. Warga masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu khawatir, namun juga mewaspadai beberapa titik yang tentunya yang akan dijadikan tempat aksi unjuk rasa oleh massa dari FPI dan juga sejumlah ormas di wilayah DKI Jakarta serta dari luar DKI Jakarta. Untuk itu juga Kombes Pol Duwiono juga menyampaikan bahwa akan ada skema pengalihan arus yang akan dilakukan apabila terjadi kepadatan, namun memang belum disampaikan ke arah mana-mana saja arus-arus lalu lintas akan dilakukan apabila terjadi kepadatan oleh aksi unjuk rasa. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Masjid Istiqlal, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ramon informasinya. Kita tentu nanti masih akan kembali menghubungi Ramon, tapi kita terlebih dahulu juga menuju sekarang ke Bareskrim Polri, Rurin Rulianti. Bagaimana dengan kondisi pengamanan saat ini di sana? Ya, benar sekali sudah diinformasikan bahwa hari ini akan diadakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta yang diantaranya adalah terdiri dari Front Pembela Islam dan juga dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Direncanakan atau dijadwalkan bahwa unjuk rasa tersebut baru akan dilaksanakan usai sholat Jumat nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan lokasi pertama yang akan dilakukan aksi unjuk rasa diantaranya adalah di depan gedung Bareskrim. Hingga siang hari ini kami melihat bahwa di depan gedung Bareskrim sendiri menjelang unjuk rasa nantinya ini sudah mulai terlihat pengamanan yang begitu ketat sekali, di mana sejumlah personil yang diperkirakan kurang lebih 3.000 personil pun diturunkan untuk mengamankan adanya unjuk rasa nanti. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada unjuk rasa nanti siang, kami sudah bersama AKBP Roma Huta Julu yang merupakan Wakapolres dari Jakarta Pusat. Pak Roma, mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana proses pengamanan terkait antisipasi adanya rusuh. Baik, untuk Kementerian Kelautan Perikanan, di mana kedudukan daripada Bareskrim Polri ada di Kementerian Kelautan Perikanan ini, nanti akan direncanakan setelah sholat Jumat, dari Gerakan Masyarakat Jakarta akan melakukan long march. Long march menuju Kementerian Kelautan untuk melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Kurang lebih estimasi massa yang sudah ada di Istiqlal 3.500. Untuk itu kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersinergi dengan dari BKO Kodam, TNI Kodam Jaya, dan juga dengan pemerintah daerah Satpol PP dan unsur-unsur pengamanan terkait yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan yang nanti jadi tujuan daripada massa dari Gerakan Masyarakat Jakarta nanti untuk menyampaikan aspirasinya dan akan nanti diterima. Sistem pengamanan yang kami buat di Kementerian Kelautan ini adalah dengan pola pamring. Nanti akan bagaimana dari polisi akan mengamankan jalannya penyampaian orasi-orasi yang disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta. Sekaligus kami akan melayani untuk ketertiban daripada lalu lintas. Untuk sampai saat ini untuk pengalihan arus belum ada, tetapi nanti kita melihat situasional. Apabila nanti dari kurang lebih penambahan massa tersebut nanti akan berjumlah banyak, nanti kita akan melaksanakan pengalihan arus. Demikian. Kalau untuk seperti misalkan nantinya akan ada seperti kerusuhan begitu, antisipasinya dari pihak kepolisian seperti apa? Harapan kami dari aparat pengamanan, aksi penyampaian pendapat di muka umum ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Dan kami juga mengimbau bagi massa hendaknya juga mematuhi aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Sebelum daripada pelaksanaan hari ini sudah ada komunikasi dan koordinasi, sehingga kami berharap tidak terjadi kerusuhan. Namun daripada itu juga, apabila nanti terjadi situasi yang kontingensi, saya melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kurang lebih mungkin ada peraturan dari pihak kepolisian seperti sehingga pukul berapa unjuk rasa ini dilakukan? Sesuai dengan aturan penyampaian pendapat di muka umum, itu memang penyampaian pendapat di muka umum itu batas maksimalnya adalah jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi kami berharap juga sebelum nanti mereka selesai melaksanakan orasi di Kementerian Kelautan ini menuju Bareskrim, mereka akan nanti ke Balai Kota, Long March juga.
Nah, diharapkan sebelum jam 5 ataupun 17.00 sudah selesai semua dan dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif. Terima kasih. Pak Kapolres atas waktunya. Benar seperti yang sudah diketahui tadi bahwa usai mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung Barreskrim yang berada di satu lokasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, maka masa unjuk rasa akan langsung menuju ke gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk kemudian di titik akhirnya di bundaran Patung Kuda yang juga berada tidak jauh dari gedung Balai Kota Jakarta. Seperti yang sudah diketahui bahwa dari Barreskrim sendiri saat ini tengah menangani sekitar kurang lebih 8 pelaporan dari organisasi-organisasi Islam atas terhadap laporan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Demikian, kembali ke Anda. Ya, Rurin, selanjutnya kita akan menyapa rekan kita di sana, ada Cynthia Re yang saat ini tengah berada di Balai Kota. Cynthia, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini saat ini dan apakah pihak Balai Kota sudah menyiapkan wakilnya untuk nantinya bertemu dengan salah satu anggota dari pihak FPI ini? Pindah dan juga Sira, memang aparat kepolisian sudah mulai berjaga-jaga sejak pagi tadi. Kami memantau sejak pukul 8 pagi tadi, baik dari aparat kepolisian maupun juga TNI sudah memasuki gedung Balai Kota dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengamankan demo dari ormas-ormas Islam, yaitu dari FPI, FBR, FUI, dan beberapa ormas lainnya. Berdasarkan pantauan kami di sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan ini memang ada beberapa objek vital yang memang menjadi perhatian penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan juga TNI, yaitu dari kantor Kedubes Amerika Serikat, kemudian kantor atau istana wakil presiden yang tepatnya bersebelahan dengan Balai Kota DKI Jakarta tempat saya mengabarkan saat ini. Kami memantau memang saat ini sudah terlihat 2 mobil water cannon, kemudian 2 mobil barakuda dan juga 2 mobil barier yang disiagakan di depan Balai Kota sendiri untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau gerakan masyarakat Jakarta tersebut. Selain itu juga dari pihak Balai Kota sendiri memang tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebenarnya siap untuk berkomunikasi langsung kepada perwakilan anggota FPI untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka jika itu memungkinkan. Ini masih bersifat kondisional, mengingat memang nanti seberapa jauh atau seberapa banyak jadwal yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri. Selain itu juga dari pengalihan arus lalu lintas berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini bersifat situasional, mengingat memang tergantung dari kondisi seberapa banyak masa yang akan turun ke Balai Kota sendiri usai sholat Jumat nanti. Namun jika memang terjadi kemacetan atau kepadatan yang cukup parah dari aksi unjuk rasa tersebut, nantinya aparat kepolisian akan mengalihkan arus lalu lintas di sepanjang atau di dekat bundaran Patung Kuda yang akan mengarah ke Sarinah, nantinya akan dialihkan ke Budi Kemuliaan, kemudian dari Patung Tugu Tani arah ke Monas, nantinya akan diarahkan ke Senen. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi atau menghindari titik-titik kemacetan yang nantinya akan berakibat pada kondisi arus lalu lintas. Demikian informasi dapat kami kabarkan dari Balai Kota, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, demikian pemirsa laporan Cynthia Re, dan sebelumnya ada Ramon dan juga Rurin Rulianti. Kota Provinsi DKI Jakarta di Medan Merdeka Selatan. Ribuan massa menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ahok dinilai telah menghina ataupun melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 yang dikutipnya saat melakukan sambutan di Kepulauan Seribu. Kebanyakan massa menuntut agar pihak Barreskrim Mabes Polri mau memperkarakan secara hukum Gubernur Basuki Cahayapurnama terkait penistaan agama ini. Rencananya disampaikan nanti pada pukul 1, massa akan mulai bergerak menuju ke arah gedung Barreskrim dan untuk kemudian melanjutkan aksinya di Balai Kota. Dari pihak pengamanan sendiri, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Duwiono telah menyatakan bahwa pihak kepolisian bersama TNI dan juga Satpol PP akan melakukan pengamanan dan pengawalan aksi Long March secara penuh. Warga masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu khawatir, namun juga mewaspadai beberapa titik yang tentunya yang akan dijadikan tempat aksi unjuk rasa oleh massa dari FPI dan juga sejumlah ormas di wilayah DKI Jakarta serta dari luar DKI Jakarta.
Untuk itu juga Kombes Pol Dwiono juga menyampaikan bahwa akan ada skema pengalihan arus yang akan dilakukan apabila terjadi kepadatan, namun memang belum disampaikan ke arah mana-mana saja arus-arus lalu lintas akan dilakukan apabila terjadi kepadatan oleh aksi unjuk rasa. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Masjid Istiqlal, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ramon informasinya. Kita tentu nanti masih akan kembali menghubungi Ramon, tapi kita terlebih dahulu juga menuju sekarang ke Barreskrim Polri, Rurin Rulianti. Bagaimana dengan kondisi pengamanan saat ini di sana? Ya, benar sekali sudah diinformasikan bahwa hari ini akan diadakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta yang diantaranya adalah terdiri dari Front Pembela Islam dan juga dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Direncanakan atau dijadwalkan bahwa unjuk rasa tersebut baru akan dilaksanakan usai sholat Jumat nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan lokasi pertama yang akan dilakukan aksi unjuk rasa diantaranya adalah di depan gedung Barreskrim. Hingga siang hari ini kami melihat bahwa di depan gedung Barreskrim sendiri menjelang unjuk rasa nantinya ini sudah mulai terlihat pengamanan yang begitu ketat sekali, di mana sejumlah personil yang diperkirakan kurang lebih 3.000 personil pun diturunkan untuk mengamankan adanya unjuk rasa nanti. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada unjuk rasa nanti siang, kami sudah bersama AKBP Roma Huta Julu yang merupakan Wakapolres dari Jakarta Pusat. Pak Roma, mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana proses pengamanan terkait antisipasi adanya rusuhan? Baik, untuk Kementerian Kelautan Perikanan, di mana kedudukan daripada Barreskrim Polri ada di Kementerian Kelautan Perikanan ini, nanti akan direncanakan setelah sholat Jumat, dari Gerakan Masyarakat Jakarta akan melakukan long march menuju Kementerian Kelautan untuk melaksanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Kurang lebih estimasi massa yang sudah ada di Istiqlal 3.500. Untuk itu kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersinergi dengan dari BKO Kodam, TNI Kodam Jaya, dan juga dengan pemerintah daerah, Satpol PP, dan unsur-unsur pengamanan terkait yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan, yang nanti jadi tujuan daripada massa dari Gerakan Masyarakat Jakarta nanti untuk menyampaikan aspirasinya dan akan nanti diterima. Sistem pengamanan yang kami buat di Kementerian Kelautan ini adalah dengan pola pamring. Nanti akan bagaimana dari polisi akan mengamankan jalannya penyampaian orasi-orasi yang disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Jakarta. Sekaligus kami akan melayani untuk ketertiban daripada lalu lintas. Untuk sampai saat ini untuk pengalihan arus belum ada, tetapi nanti kita melihat situasional. Apabila nanti dari kurang lebih penambahan massa tersebut nanti akan berjumlah banyak, nanti kita akan melaksanakan pengalihan arus. Demikian, Bu. Kalau untuk seperti misalkan nantinya akan ada seperti kerusuhan begitu, antisipasinya dari pihak kepolisian seperti apa? Medan Merdeka Selatan hingga ke dalam gedung Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Para personel ini disebar dari Masjid Istiqlal, tempat titik massa berkumpul, hingga Jalan Medan Merdeka Selatan menuju gedung Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta. Selain penjagaan dari aparat, mobil water cannon dan barakuda juga disiagakan di sekitar Balai Kota dan DPRD DKI. Selama jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan baik dari arah Gambir menuju Patung Kuda maupun sebaliknya ditutup untuk kendaraan yang melintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan unjuk rasa, kita akan menuju ke 3 lokasi, yaitu kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan Ramon Ardian. Lalu di Barreskrim Polri, di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan juga ada Syafati Suryo. Di Balai Kota DKI Jakarta ada Sintiari. Ya, kita terlebih dahulu menuju ke Istiqlal. Sudah ada rekan kita. Ramon, silakan dengan informasinya. Baik, saat ini kami sedang berada di Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Tepatnya tempat ini dijadikan sebagai tempat dari berkumpulnya ribuan massa dari Front Pembela Islam dan sejumlah organisasi masyarakat
yang hendak menyuarakan aspirasi mereka terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Masa mulai berdatangan sejak pukul 10 tadi pagi dan hingga saat ini masa masih terus berdatangan untuk melakukan ibadah sholat Jumat bersama di Masjid Istiqlal sebelum nantinya mereka akan melakukan aksi unjuk rasa yang juga diawali dengan long march menuju ke Bareskrim Mabes Polri yang berada di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian melangsungkan aksi unjuk rasa di titik akhir yaitu di gedung Balai. Harapan kami dari aparat pengamanan, aksi penyampaian pendapat di muka umum ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dan kami juga mengimbau bagi massa hendaknya juga mematuhi aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Sebelum daripada pelaksanaan hari ini sudah ada komunikasi dan koordinasi, sehingga kami berharap tidak terjadi kerusuhan. Namun daripada itu juga, apabila nanti terjadi situasi yang kontingensi, saya melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kurang lebih mungkin ada peraturan dari pihak kepolisian seperti hingga pukul berapa unjuk rasa ini dilakukan? Sesuai dengan aturan penyampaian pendapat di muka umum, itu memang penyampaian pendapat di muka umum itu batas maksimalnya adalah jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi kami berharap juga sebelum nanti mereka selesai melaksanakan orasi di Kementerian Kelautan ini menuju Bareskrim, mereka akan nanti ke Balai Kota, long march juga. Nah, diharapkan sebelum jam 5 ataupun 17.00 sudah selesai semua dan dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif. Terima kasih. Pak Kapolres atas waktunya. Benar seperti yang sudah diketahui tadi bahwa usai mereka melakukan unjuk rasa di depan gedung Bareskrim yang berada di satu lokasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, maka masa unjuk rasa akan langsung menuju ke gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk kemudian di titik akhirnya di Bundaran Patung Kuda yang juga berada tidak jauh dari gedung Balai Kota Jakarta. Seperti yang sudah diketahui bahwa dari Bareskrim sendiri saat ini tengah menangani sekitar kurang lebih 8 pelaporan dari organisasi-organisasi Islam atas terhadap laporan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Demikian, kembali ke Anda. Ya, Rurin, selanjutnya kita akan menyapa rekan kita di sana, ada Cynthia Re yang saat ini tengah berada di Balai Kota. Cynthia, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini saat ini dan apakah pihak Balai Kota sudah menyiapkan wakilnya untuk nantinya bertemu dengan salah satu anggota dari pihak FPI? Pindah dan juga Sira, memang aparat kepolisian sudah mulai berjaga-jaga sejak pagi tadi. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Selain 2 kabar utama kami tadi, selama 2 jam ke depan kami juga akan memberikan sejumlah kabar dari dalam dan juga luar negeri. Iya, bersama saya Sira Safira dan rekan saya Winda Irawan, inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ribuan orang dari Front Pembela Islam siang ini rencananya akan menggelar unjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Unjuk rasa akan digelar di sejumlah wilayah. Unjuk rasa ini dimulai usai ibadah sholat Jumat. Titik kumpul pertama adalah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Lalu massa akan bergerak ke Bareskrim Mabes Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian akan berakhir di Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Polisi terpantau melakukan pengamanan di sejumlah titik, termasuk di titik kumpul dan juga ruas jalan yang akan dilalui oleh para pengunjuk rasa. Warga diimbau untuk mewaspadai adanya kemacetan arus lalu lintas.
Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa Ormas Islam di Balai Kota. Ya, mereka ditempatkan di setiap sudut Jalan